Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Barara Fauzal dengan NIM 21 11 21 30 23. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit pencernaan yaitu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Kemudian kita akan belajar tentang mekanisme pencernaan normal terlebih dahulu. Proses pencernaan dimulai dalam mulut, dan di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik atau dengan gigi dan kimiawi dengan air liur. Nah, mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, potongan kecil dari makanan ini akan dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Makanan yang sudah tercampur dengan air liur di dalam mulut disebut dengan bolus. Nah, esofagus atau kerongkongan merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya yang ada di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi dari otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, pada ujung kerongkongan ini ada sphincter atau otot-otot yang berbentuk cincin untuk memasukkan makanan ke lambung dan kemudian menutupnya kembali agar makanan tidak keluar atau tidak naik lagi menuju kerongkongan. Nah, sphincter ini disebut dengan sphincter esofagus. Nah, kemudian lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang fungsinya menyimpan makanan, mencampur makanan, dan akan mengosongkan lambung secara perlahan-lahan dan memindahkannya menuju ke usus 12 jari. Nah, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus yang terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian usus halus pertama yang sudah disebut tadi, yaitu duodenum. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ilium. Pada penguraian makanan terjadi bentuk yang lebih kecil, udah selesai di usus halus. Nah, usus halus ini menyerap nutrisi dari makanan itu sendiri. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Dan hati menghasilkan empedu yang nantinya akan disimpan di kantong empedu. Nah, empedu ini membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan akan dipindahkan atau masuk ke usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang nantinya dikeluarkan. Nah, pada usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan juga pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses itu nantinya akan dipindahkan ke rektum. Nah, di rektum ini rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara yang nantinya akan dibuang melalui anus. Nah, pada anus ada otot-otot yang bisa berkontraksi di bawah kendali kita sendiri untuk mengatur pengeluaran feses. Jadi setelah itu kita akan belajar tentang GERD. Jadi GERD itu apa sih? GERD adalah penyakit yang disebabkan karena melemahnya otot sphincter pada esophageal sphincter yang mengakibatkan naiknya asam lambung menuju esofagus yang ditandai dengan rasa panas seperti terbakar di dada. Normalnya katup ini akan terbuka dan memungkinkan makanan serta minuman masuk ke dalam lambung untuk dicerna. Setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup kencang guna mencegah isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Kemudian kita akan belajar tentang anatomi lambung. Lambung itu ada 2 lapisan. Yang pertama lapisan mukosa dan submukosa. Pada sel lambung dan kelenjar gastrin ada daerah Oxynthin atau sel exocrine. Nah, pada daerah Oxynthin ini ada 3 sel utama, yaitu sel mukus, sel sheath, dan sel parietal. Sel mukus ini akan mensekresi mukus yang berfungsi untuk melindungi lambung dari kerusakan akibat asam dan juga melindungi lambung dari infeksi bakteri. Kemudian ada sel sheath, yaitu mensekresi peptinogen, yaitu merupakan bentuk inaktif dari pepsin.
Kemudian ada sel parietal yang mensekresi asam klorida. Asam klorida akan mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin yang kemudian siap untuk menghidrolisis protein. Nah, pada kelenjar pilorik ada juga 3 sel utama, yang pertama sel G, sel D, dan ECL. Nah, sel G dan sel seperti enterokromafin atau ECL ini mensekresi gastrin yang nantinya akan menstimulasi pengeluaran HCl melalui parietal sel. Sedangkan sel D ini dia mensekresi somatostatin yang menghambat sekresi asam lambung melalui sel parietal, sel G, dan ECL. Kemudian kita akan belajar tentang anatomi esofagus. Esofagus ini terdiri dari epitel squamosa berlapis. Nah, oleh karena itulah esofagus lebih mudah rusak disebabkan asam karena esofagus hanya mensekresikan pus untuk membantu gerakan peristaltisnya. Nah, jadi bagaimana GERD itu terjadi? Lower esophageal sphincter berfungsi sebagai gembok yang menutup dan menahan agar makanan yang sudah masuk ke lambung tidak keluar lagi menuju mulut. Lower esophageal sphincter ini memiliki resting pressure atau tekanan saat istirahat sekitar 10-45 mm paksa. Nah, ketika tekanan itu lebih rendah dari yang seharusnya, asam lambung akan naik ke esofagus dan pH dari asam lambung yang naik itu akan berubah menjadi 4. Hal ini disebut sebagai reflux asam. Esophageal sphincter ini memiliki 2 mekanisme pertahanan. Yang pertama, peristaltik primer dan sekunder. Yang primer itu ketika biasa kita makan, kita menelan, dan yang sekunder itu ketika kita sudah menelan, dia akan, misalnya makanan itu naik kembali. Nah, refleks kita untuk menelan yang kedua kalinya itu adalah yang sekunder. Nah, namun ketika tekanan resting pressure tadi menjadi lebih rendah dari biasanya, refleks akan terjadi lebih lama. Dan apabila terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi inflamasi lokal pada esophageal sphincter yang biasa disebut dengan esophagitis yang menyebabkan edema dan erosi mukosa. Bila hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut, dampak yang dirasakan pun akan menjadi lebih banyak, seperti menyempitnya jalur makanan untuk masuk ke dalam lambung, sampai terjadinya kanker esophagus atau adenokarsinoma, dan ketika reflux itu sudah mencapai faring, akan menyebabkan faringitis dan asma. Jadi, resiko GERD akan meningkat pada penderita obesitas, pengkonsumsi junk food secara berlebihan, peminum atau pengkonsumsi kafein dengan kadar yang tinggi, dan juga pada pecandu alkohol dan rokok gitu. Tanda-tandanya rasa panas terbakar di dada atau virosis, regurgitasi, atau makanan yang belum tercerna naik ke mulut dan meninggalkan rasa pahit yang dapat merusak gigi. Dan ada tanda khususnya yaitu kesusahan menelan atau sudah terjadi stenosis. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama kita harus menjaga berat badan agar tetap normal, menghindari makanan yang terlalu pedas atau terlalu berlemak, mengurangi konsumsi coklat dan kopi, serta tidak mengkonsumsi alkohol, dan memposisikan kepala agar lebih tinggi dari badan saat tidur, serta tidak langsung tidur setelah makan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.